Sebetulnya, aku tidak punya penyakit yang terlalu parah. Hanya saja daya tahan tubuhku saat ini sedang drop semenjak kepergian Putri. Dan masalah demi masalah yang hampir datang bersamaan membuatku sering mengalami hal seperti ini. Sehingga Audrey tak henti-hentinya menyemangati hidupku. Teringat Audrey pernah berkata, "Mai, kamu sakit lagi ya? Lebih baik kamu pulang aja. Gak usah kuliah hari ini. Kita ke dokter aja. Ayo, aku antar ya," ucap Audrey saat itu. Waktu itu, aku memang lagi demam tinggi, sehingga Audrey prihatin. Aku tak tahu harus berbuat apa ketika tangan Audrey tiba-tiba menarik lenganku menuju ke parkiran dan segera menajukan mobilnya. Tak lama kemudian ia sudah berada di sebuah ruang kecil. Dokter yang memeriksa memberi sebuah resep. Aku tak memiliki penyakit yang mengkhawatirkan. Hanya saja aku terlalu kelelahan. Begitu kesimpulan dokter waktu itu dan kejadian ini sering terjadi. Tiba-tiba suara lembut menyapa namaku. Mai, ada Audrey itu di ruang tamu. Aku suruh dia ke sini atau kamu yang temuin dia di bawah? Suara Nasa tiba-tiba memaksaku membuka mata. Biarkan lamunanku. Suruh dia ke sini aja ya, Sa. Kepalaku masih pusing nih. Khawatir ntar aku tumbang. Tumbang? Haha, emang badan kamu pohon bisa tumbang? Ibarat gitu. Kamu banyak protes. Nessa lalu tertawa meledek sambil beranjak keluar dan tak lama kemudian Audrey muncul di hadapanku ditemani olehnya. Gimana kabar kamu, Mai? Katanya masih pusing ya? Tanyanya sambil menyodorkan permen coklat. Mau? Permen. Aku mengangguk. Audrey membuka tempatnya dan mengambil satu lalu perlahan memasukkannya ke dalam mulutku. Entah mengapa, setelah mengisap permen coklat yang dia beri itu, aku merasa lebih nyaman. Permen coklat itu telah menjadi obat yang paling mujarab buat sakitku saat ini. Ya, mungkin karena Audrey lah yang memberikan permen itu. Gimana sekarang? Udah lebih baik? Udah lebih rileks kan? Kembali aku mengangguk pelan. Oh iya, Mai. Tadi itu kebetulan aku berada di rumah sakit menemui Dokter Faisal untuk menyerahkan tugas makalah dari teman-teman. Hari ini Dokter Faisal izin tidak bisa masuk beri materi kuliah karena istrinya sedang melahirkan. Tadi itu aku ketemu Nesha di apotik ketika nembus resep dokter yang memeriksa kamu. Nasa bilang jika kamu pingsan di tempat tidur. Awalnya Nasa mengira kamu sedang tidur pulas karena ketika ia membangunkan subuh tadi, ia dapati kamu sedang tertidur di sofa dengan wajah kuyuh saat ia mengajakmu untuk sholat berjamaah dan kamu menolak. Tapi tak lama kemudian, ternyata kamu ikutan sholat juga. Pukul 9 pagi, Nasha membangunkan kamu kembali karena khawatir nanti kamu telat ke kampus. Katanya jam 1 siang kamu ada jadwal kuliah.
Tapi setelah dibangunkan, kamu tidak memberi respon sedikit pun. Nasha kebingungan, dan ia terus membangunkan kamu. Membolak-balik badan kamu, namun tetap tidak bergerak. Kamu pingsan, Mai. Semua keluarga, ayah, ibu, Kayudi, Adel, dan Nasha akhirnya panik melihat kondisi kamu. Lalu mereka membawamu ke rumah sakit. Kemungkinan kamu pingsan selama kurang lebih 1 jam. Aku terdiam mendengar penuturan Audrey. Ia menceritakan semuanya dengan jelas. Ya, sepertinya saat ini jiwa kamu sedang tertekan, Mai. Ada apa? Kamu menemui hal yang aneh ya ketika kamu pingsan tadi. Kok kamu bisa tahu sih, Dri? Ya, nebak aja sih. Soalnya kamu itu paling gak bisa nyembunyiin sesuatu. Pasti kan terlihat lewat pancaran matamu. Iya, tadi aku bermimpi bertemu dengan Putri. Oh ya? Ngobrol apa saja kamu dengan dia? Udah bilang sama dia kalau kamu sekarang punya pacar baru bernama Audrey. Ganteng lagi. Enggak, apaan sih? Kamu bercanda melulu ah. Apain juga punya pacar ganteng tapi tak setia. Sergapku seenaknya. Ya pasti setia juga lah. Itu kan aku banget. Nangkis Audrey sambil melotot. Terus aku? Kamu? Iya, melankolis plus. Jawabnya sambil tertawa. Oh bisa aja kamu, Dri. Ya bagus lah, Mai. Setidaknya jika kamu mimpikan Putri, dia sangat beruntung bisa punya sahabat seperti kamu. Kapan lagi bisa punya kesempatan bertemu dengan sahabat yang selama ini dirindukan? Ada kesempatan bagus kayak gitu lagi. Kapan coba? Sebab belum tentu besok mimpi itu bisa terulang lagi. Betul kan, Mai? Tapi nggak seperti itu ceritanya, Dri. Kamu kebanyakan candanya ah. Emang mimpi itu bisa dibuat sesuai keinginan sendiri. Ya tentu bisa lah. Aku bisa mengatur sebuah cerita seperti yang aku mau. Tapi itu bukan mimpi namanya, Dri. Tapi menghayal. Tiba-tiba suara tawa Audrey terdengar begitu bahagia.
dari mata. Otot melemas dan gelombang EEG terlihat cepat dan bertegangan rendah. Kalau EEG kamu udah tahu kan? Iya, aku tahu, Dri. Sebuah alat untuk mengetahui rekaman aktivitas otak. Ya, Mai. Elektroencephalografi atau orang biasa menyingkatnya dengan sebutan EEG adalah sebuah alat yang dipakai untuk mempelajari gambar dari rekaman aktivitas listrik di otak, termasuk neuron-neuron di korteks otak yang mengeluarkan gelombang listrik dengan voltase yang sangat kecil, kemudian dialirkan untuk diamplifikasi sehingga terekamlah elektroencephalogram yang ukurannya cukup untuk dapat dibaca.